Setelah itu berita datang yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Merupakan berita kesukaan besar bagi umat manusia. Merupakan berita kesukaan besar bagi kita. Karena Allah telah memberikan damai sejahtera yang kekal, damai sejahtera yang sejati itu kepada manusia melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Saudara, dunia ini bisa memberikan kita damai sejahtera. Dunia ini menawarkan kepada kita damai sejahtera. Tapi damai sejahtera yang diberikan oleh dunia adalah damai sejahtera yang menipu. Damai sejahtera yang melarikan diri dari masalah. Damai sejahtera yang sementara. Tapi damai yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita adalah damai sejahtera yang kekal. Damai sejahtera seperti ini tidak bisa diberikan oleh dunia ini kepada. Damai sejahtera seperti ini yang tidak mungkin kita temukan sekalipun kita mencarinya ke luar negeri, bahkan sampai ke ujung bumi sekalipun. Damai sejahtera yang kekal tidak mungkin bisa engkau temukan di dalam narkoba, di dalam pergaulan bebas, di dalam seks bebas, atau apapun juga di dunia ini. Damai sejahtera yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dunia ini tidak memiliki kuasa untuk memberikan damai sejahtera yang kekal. Hari ini, saudara perhatikan, perundingan damai dilakukan di mana-mana, tetapi peperangan terjadi di mana-mana. Ironis. Manusia memiliki uang untuk mengembangkan teknologi, untuk membuka tempat-tempat hiburan. Tetapi semakin banyak orang yang mengalami kehampaan di dalam hidup. Contoh yang sederhana. Orang membuka mall, bukan saja tempat untuk berbelanja, tapi tempat untuk mencari hiburan, tempat untuk mencari ketenangan, tempat untuk mencari dana sejahtera. Tapi saudara tahu, mall adalah salah satu tempat favorit bagi orang di zaman ini untuk mengakhiri hidupnya dan melompat dari atas, tingkat atas yang paling atas ke bawah. Mengapa Natal atau kelahiran Yesus Kristus merupakan berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa, untuk seluruh umat manusia, bagi kita? Jawaban yang kedua, karena melalui Yesus Kristus kita mendapatkan damai sejahtera yang kekal dari Allah. Karena melalui Yesus Kristus kita mendapatkan damai sejahtera yang kekal dari Allah. Saudara, itu yang dikatakan oleh Alkitab di dalam ayatnya yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Alkitab berkata demikian. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, kata. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Saudara-saudara, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia menjadi seteru Allah. Manusia berseteru dengan Allah. Bahkan manusia berseteru dengan dirinya sendiri. Manusia berseteru dengan sesamanya. Manusia hidup di dalam perasaan bersalah. Manusia hidup di dalam kecemasan. Manusia hidup dalam kekhawatiran. Manusia hidup dalam ketakutan. Manusia hidup dalam penderitaan. Bahkan manusia berada di bawah bayang-bayang kematian kekal sebagai dampak terbesar dari keberdosaan manusia di hadapan Allah. Manusia tidak memiliki damai sejahtera dalam hati. Manusia tidak memiliki damai sejahtera yang sejati itu di dalam hidupnya. Manusia berusaha mencari damai sejahtera yang kekal itu, damai sejahtera yang sejati itu dengan usahanya sendiri.
dengan ritual-ritual keagamaan yang dilakukan. Tetapi manusia tidak pernah mendapatkan damai sejahtera yang sejati. Karena itu berita Natal yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Merupakan berita kesukaan besar bagi umat manusia, merupakan berita kesukaan besar bagi kita, karena Allah telah memberikan damai sejahtera yang kekal, damai sejahtera yang sejati itu kepada manusia melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia adalah untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan dalam Roma pasal 5 ayat 25, Yesus Kristus telah ditentukan oleh Allah untuk menjadi korban pendamaian, untuk meredakan kemarahan Allah, untuk meredakan amarah Allah yang harus ditimpakan kepada kita. Dia datang untuk mendamaikan Allah dengan manusia berdosa. Dia juga datang untuk mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri. Dia datang untuk mendamaikan manusia dengan sesama. Oleh sebab itu 700 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus, mengenai hal ini Nabi Yesaya sudah menubuatkannya di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya akan disebut orang penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus Kristus adalah Prince of Peace. Dia adalah Raja damai yang akan mendamaikan engkau dengan Allah, mendamaikan dirimu dengan dirimu sendiri, mendamaikan engkau dengan sesama. Yesus Kristus satu-satunya yang bisa memberikan damai sejahtera yang sejati itu bagi manusia. Saudara-saudara, dalam pemahaman dunia Yunani kuno, bahkan mungkin sampai dalam pemahaman dunia kita hari ini, damai itu hanya dipandang atau dimaksudkan dengan keadaan tenang tanpa adanya peperangan. Jadi dunia ini memahami kedamaian hanya kondisi yang tenang tanpa adanya peperangan. Kita bisa mengatakan Indonesia adalah negara yang damai karena di Indonesia tidak ada perang. Tapi dari pemahaman ini kita tidak bisa mengatakan beberapa negara di Timur Tengah atau beberapa negara di Afrika yang sedang dilanda oleh peperangan adalah negara damai, karena di sana ada peperangan. Jadi dalam pemahaman dunia ini, damai itu berkaitan atau ditentukan oleh kondisi yang ada di sekitar. Tetapi damai yang dimaksudkan oleh Alkitab, damai sejahtera yang dibawa oleh Tuhan Yesus bagi kita, adalah damai sejahtera yang berbeda dengan pengertian dunia ini. Sudah kata damai sejahtera, eirene, itu berarti damai yang kekal, yang tidak bisa berubah sekalipun dunia berubah. Damai yang tinggal tetap walaupun dunia ini dilanda oleh peperangan, dilanda oleh kekacauan. Damai sejahtera yang tidak akan lenyap walaupun dunia ini akan lenyap. Sudah damai sejahtera seperti ini yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Damai sejahtera seperti ini yang ditawarkan oleh Allah kepada kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus berbeda dengan damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia ini kepada kita. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, sebelum dia naik ke surga dan memberikan satu pesan kepada murid-murid, dia berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Saudara, dunia ini bisa memberikan kita damai sejahtera. Dunia ini menawarkan kepada kita damai sejahtera.
Tapi damai sejahtera yang diberikan oleh dunia adalah damai sejahtera yang menipu. Damai sejahtera yang melarikan diri dari masalah. Damai sejahtera yang sementara. Tapi damai yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita adalah damai sejahtera yang kekal. Karena itu berhubungan dengan Roh Kudus yang telah diutus oleh Bapa dan Yesus diberikan kepada kita, tinggal di dalam hati kita untuk selama-lamanya. Dia adalah roh penghibur, roh damai sejahtera yang akan memberikan kita damai sejahtera untuk selama-lamanya. Di dalam kondisi apapun juga, di tengah masalah hidup kita seberat apapun juga, damai sejahtera tidak akan hilang dari hidup kita. Damai sejahtera yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 9:6 sudah mengatakannya, sudah menubuatkan damai sejahteranya tidak akan berkesudahan untuk selama-lamanya. Damai sejahtera seperti ini tidak bisa diberikan oleh dunia ini kepada. Damai sejahtera seperti ini yang tidak mungkin kita temukan sekalipun kita mencarinya ke luar negeri, bahkan sampai ke ujung bumi sekalipun. Damai sejahtera yang kekal tidak mungkin bisa engkau temukan di dalam narkoba, di dalam pergaulan bebas, di dalam seks bebas, atau apapun juga di dunia ini. Damai sejahtera yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dari sekolah minggu kita sudah diajar kebenaran yang penting ini dari lagu pujian yang sederhana dan mengandung satu pengajaran yang sangat mendalam tentang damai sejahtera. Bukankah kita sering bernyanyi ke gunung sama-sama tinggiku? Ayo 1, 2, 3. Ke gunung tinggiku naik-naik mencari damai, ke lembah jurangku turun-turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati jua kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Saudara mencari damai sejahtera kekal sampai ke ujung gunung paling tinggi sekali. Saudara mau masuk ke dasar bumi yang paling dalam sekali, tidak mungkin saudara bisa menemukan damai sejahtera yang kekal. Karena itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dunia ini tidak memiliki kuasa untuk memberikan damai sejahtera yang kekal. Hari ini, saudara perhatikan, perundingan damai dilakukan di mana-mana, tetapi peperangan terjadi di mana-mana. Ironis. Manusia memiliki uang untuk mengembangkan teknologi, untuk membuka tempat-tempat hiburan. Tetapi semakin banyak orang yang mengalami kehampaan di dalam hidup. Contoh yang sederhana. Orang membuka mall, bukan saja tempat untuk berbelanja, tapi tempat untuk mencari hiburan, tempat untuk mencari ketenangan, tempat untuk mencari damai sejahtera. Tapi saudara tahu, mall adalah salah satu tempat favorit bagi orang di zaman ini untuk mengakhiri hidupnya dan melompat dari atas tingkat atas yang paling atas ke bawah. Bukan satu hal yang ironis. Tempat yang dipikirkan oleh manusia sebagai tempat hiburan untuk mencari ketenangan, kedamaian, justru tempat bagi orang mengakhiri hidup. Kita bisa melihat ruang konsultasi ada di mana-mana, tapi semakin banyak orang yang tidak mendapatkan arti hidupnya, semakin banyak orang yang hidupnya berantakan, bahkan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dunia ini tidak bisa memberikan damai sejahtera yang sejati, damai sejahtera yang kekal itu bagi kita. Manusia tidak dapat membeli damai sejahtera yang sejati itu dengan uang, dengan kepintaran atau dengan kekayaan. Sebab Alkitab berkata dalam ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang benar kepada. Dua kebenaran penting yang bisa kita lihat dari ayat ke-14 ini. Yang pertama, damai sejahtera yang sejati itu berasal dari Allah, berasal dari tempat yang maha tinggi, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Damai sejahtera itu berhubungan dengan keselamatan yang diberikan oleh Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan yang kedua, damai sejahtera itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berkenan kepada. Saudara, siapakah orang-orang yang berkenan kepada Allah? Itu orang-orang yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan mau memberi dirinya untuk diperdamaikan dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Gereja Agustinus benar ketika mengatakan, hati manusia tidak akan pernah tenang, hati manusia tidak akan pernah damai sampai menemukan perhentiannya di dalam Yesus, sampai menemukan perhentiannya di dalam Allah. Hati manusia tidak akan pernah tenang. Hati manusia akan selalu gelisah sampai dia menemukan perhentian di dalam Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran Yesus Kristus adalah berita kesukaan besar bagi kita. Karena melalui kelahirannya, Allah berkenan menyatakan damai sejahtera yang kekal itu bagi kita. Saya percaya, kalau kita hadir hari ini, kita mendengarkan kabar kesukaan ini bukan sebuah peristiwa kebetulan. Allah ingin menyatakan damai sejahtera yang kekal itu bagimu dan bagiku. Ia mau memulihkan hidupmu dan memberikan damai sejahtera yang sejati itu bagimu. Dia ingin memulihkan keluargamu. Dia ingin memberikan damai sejahtera yang kekal itu bagi keluargamu. Dia ingin memulihkan pernikahanmu. Dia ingin memulihkan relasi suami istri, orang tua, anak, mertua, menantu, saudara bersaudara dalam keluarga. Dia ingin memberikan damai sejahtera yang sejati, damai sejahtera yang kekal bagimu dan bagiku. Oleh sebab itu, terimalah Yesus Kristus yang Raja damai itu. Berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah, maka hidup akan berlimpah damai sejahtera.